Canda Yupitara Inspiratif. Artinya siapapun memiliki kewajiban untuk poligami gitu kan. Kalau memahami apa yang jenengan sampaikan setiap seperti itu. Maj'alni miskinan wa taufani miskinan ila yaumil qiyamati fi zumratil masakin. Kalau umatnya beda, disuruh kaya minta kaya gitu. Jadi Nabi Muhammad saja minta miskin, istrinya aja 9, umatnya suruh minta kaya, istrinya cuma 1. Jadi mulai otak saya tuh mulai agak tidak terima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami David Zen dan juga Mbak Canda Yupitara di Pemuda Inspiratif. Dan kali ini narasumber kita cukup berbeda. Kalau tadi ada beliau Al Habib Hasan bin Umar Assegaf, dan saat ini kita sudah hadirkan sesosok juga inspiratif buat kita semua. Beliau adalah Gus Nurul Hadi. Beliau yakni adalah salah satu keluarga besar Pondok Kademangan Probolinggo, betul gitu ya? Oke, Gus. Assalamualaikum. Sehat ya Gus ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini kayaknya malam hari ini juga turun hujan nih Gus Ki. Dan tadi sempat di awal di part satunya ada Habib Hasan memberikan sebuah banyak ilmu kepada kita semua terkait dengan bagaimana mengelola pemuda, bagaimana kita meniru Rasulullah, kesabaran Rasulullah, dan sedikit juga menyampaikan terkait dengan konteks poligami. Dan untuk saat ini khusus buat Gus Nurul Hadi, kita mencoba untuk menggali terkait dengan poligami. Konteksnya ya. Oke. Dan ini lebih ke ini sih Gus. Iya. Kemarin tuh lebih viral-viral tuh kayak gini. Poligami menghambat keharmonisan keluarga. Apakah seperti itu sih Gus dalam Islam? Atau jangan-jangan itu hanya asumsi belaka tanpa ilmu gitu? Iya. Saya akan mengutip satu firman Allah dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada pada diri Nabi Muhammad SAW itu panutan yang paling baik. Jadi segala urusan tentang agama, tentang hal apapun, contohnya Rasulullah, begitu. Jadi kalau ada orang dianggap mulia atau alim sekalipun, tapi tidak sesuai dengan contohnya, saya kira tidak harus diikuti, kira-kira seperti itu. Oke. Kemudian ya. Sebelum dilanjut, Gus, agar audio kita lebih baik, maaf, ini mikrofonnya Lebih didekatkan? Oh, ya. Beliau ini sangat warok sekali ya. Baik, sahabat inspiratif dimanapun Anda berada. Ini Gus Nurul Hadi, mulai awal duduk di tempat ini, meskipun cuacanya dingin hujan ya, tapi beliau merasakan sedikit panas ini katanya. Betul nih Gus ya? Kira-kira seperti itu. Memang harus dalam kondisi dingin ini harus kita dalam kondisi hangat begitu. Jadi lebih suasananya lebih enak lah kira-kira seperti itu. Daripada dingin ketemu dingin. Ini kayak kita disindir dingin ini Pak. Oke. Tadi berbicara dingin kemudian berbicara anget nih Gus ya. Konteksnya kayaknya hampir kalau kita benturkan dengan poligami kan ada lebih dari satu gitu. Artinya kehangatan akan semakin banyak muncul di dalam sebuah keluarga yang di situ lebih dari satu gitu Gus ya. Pendapat jenengan terkait poligami itu seperti apa sih Gus? Sebelum saya masuk ke hal menyangkut poligami, saya akan bercerita tentang sejarah manusia pertama begitu. Allah ciptakan Nabi Adam, itu langsung Allah letakkan atau ditempatkan di sorga, kira-kira seperti itu. Nah, uniknya Nabi Adam itu tidak kerasan, kira-kira seperti itu. Memang sabda Allah dalam Al-Quran, wa ja'ala zawjaini dzakara wal unsa, kan kira-kira seperti itu. Jadi Allah ciptakan berpasangan antara laki dan perempuan. Dalam arti berpasangan ini dipasang kan begitu. Bergandengan, dipasang gitu. Jadi kalau sendiri ya mustahil lah mau dipasang apa, kan kira-kira seperti itu. Jadi benar kata Allah, wa ja'ala zawjaini dzakara wal unsa.
Nah, kembali ke sejarah Nabi Adam. Nabi Adam itu dulu tidak kerasan karena pasangan tidak ada. Padahal surga itu jannatun na'im, itu segala sesuatu sudah ada, Allah sediakan. Sabda Allah dalam Al-Qur'an, "Walakum fiha ma tashtahi anfusukum", kan begitu. Walakum, bagimu, fiha, di dalam surga, ma tashtahi anfusukum. Segala sesuatu Allah sediakan. Jadi pingin apa saja sudah Allah sediakan. Tapi herannya Nabi Adam itu tidak kerasan. Akhirnya Allah ciptakan Ibu Hawa. Ya sesuai nama sudah. Kalau kita mengucapkan kalimat Adam dalam keadaan mulut terbuka tidak bisa. Oh iya, betul. Juga sebaliknya Ibu Hawa, kita menyebutkan kalimat Hawa dalam mulut tertutup tidak bisa. Nggak bunyi. Jadi isyarah itu ada nilai-nilai apa? Ada nilai filosofi ya mungkin ya. Iya. Kira-kira seperti itu. Jadi intinya kita harus berpasangan, kira-kira seperti itu. Nah, seperti yang beliau katakan tadi, Allah memperbolehkan, Rasulullah menganjurkan, kan begitu. Betul. Atau bisa dikatakan wajib. Wajib poligami. Nah, ini penting. Kok Kira-kira bisa seperti nih, itu. Gus? Kok bisa, Gus? Kok bisa? Iya. Bisanya seperti ini. Kalau kita lihat di negara sendiri, Indonesia ini ya, di sensus penduduk saja perbandingan antara laki dan perempuan itu sudah jauh. Betul, betul. Mungkin 1:5 mungkin ya. Betul. Nah, di situ mungkin ada sebagian ulama yang memang sudah merasa mampu dalam segala hal, akan apa ya, diharuskan atau diwajibkan bagi yang dianggap mampu, kira-kira seperti itu. Tapi untuk mencapai mampu itu saya kira tidak ada. Kalau di Al-Quran itu bukan mampu, berusaha untuk mampu. Berusaha untuk mampu. Begitu. Kalau berusaha bisa. Jadi artinya siapapun memiliki kewajiban untuk poligami gitu kan. Kalau memahami apa yang jenengan sampaikan, setiap seperti itu. Seperti itu. Tapi begini Gus, yang Iya. terjadi itu ketika kenapa angka statistik perempuan lebih banyak di Indonesia, karena angka kematian laki-laki itu lebih tinggi Gus. Jadi banyak laki-laki itu lebih cepat mati gitu. Ini angka statistik yang mengatakan, sehingga banyak janda-janda gitu kan. Termasuk angka kelahiran lebih laki apa perempuan? Lebih rendah laki-laki. Lebih rendah laki-laki, berarti lebih banyak perempuan. Iya. Bahkan saya pernah dengar Nabi itu bersabda dalam hadisnya, sayati zamanun ala ummati, akan datang suatu saat terjadi dalam umatku perbandingan antara perempuan Dan laki-laki. 50 laki 1. 50 laki-laki perempuan 50, Perempuan 50 laki 1. Insyaallah. Ini yang nggak bisa Kira-kira dijangkau akal. Artinya kalau toh nanti ada di zaman itu ada indikasi perubahan hukum enggak? Mas Namasul Sawarubah itu. Bukan perubahan saya kira. Kalau sudah di Al-Qur'an itu sudah Paten ya. paten sudah. Bahkan Al-Qur'an itu menyebutkan bukan anjuran, bukan, bahkan perintah. Fangkihu itu kan filamar, perintah. Bimakna lil wajib. Nah, kalau wajib sudah kalau secara syariah bila dikerjakan dapat pahala, bila ditinggalkan mendapat dosa, kira-kira seperti itu. Nah, sebelum dilanjut ya, Gus. Ini tadi para sahabat inspiratif ya. Gus Nurul Hadi juga sempat menyampaikan, artinya Nabi Adam pun itu tidak kerasan di surga. Apalagi di dunia ya, kerasan. Kan lebih Nabi Adam nanti Pasangan ada. itu tidak kerasan. Apalagi Anda semua para jomblo. Mas David nggak boleh gitu. Saya hanya mencoba untuk menyimpulkan apa yang disampaikan oleh Gus Nurul. Tapi ini statement ini sama dengan statement ketua PBNU kita yang baru kan? Apa katanya? Hanya Dajjal yang jomblo gitu kan? Tapi aku juga kayaknya sih yang karena jomblo ya Allah. Baik. Nah, sekarang mencoba untuk ke ranah poligami ini ya. Aku sedikit ada kontroversi nih Mas David. Nah, sebelum sampai menyampaikan, saya coba dulu menyampaikan. Tadi juga sempat disinggungkan terkait dengan adanya jenengan menyampaikan kalau saat ini dirasa poligami itu wajib karena perbandingan yang cukup drastis antara perempuan dan juga laki-laki gitu ya. Entah nanti konsepnya mampu atau tidak, karena mampu itu tidak ada yang bisa. Akhirnya memaksakan untuk mampu gitu ya Gus ya.
Tadi jenengan sempat menyampaikan seperti itu, memaksakan untuk mampu. Nah, bagaimana ketika orang yang memaksakan untuk mampu dan akhirnya terjadi di dalam sebuah keluarga itu yang menjadi korbannya adalah perempuan? Sebetulnya semuanya itu proses. Gitu. Tanpa dipaksa, kira-kira enggak apa ya? Kan 3 hal yang harus apa ya? Bisa poligami itu kira-kira 3 hal lah. 3 faktor. 1, keberanian, kemampuan dan kemauan gitu. Mampu tanpa kemauan enggak bisa. Berani tapi tanpa kemauan juga enggak bisa. Jadi mampu, berani. Kira-kira seperti itu. 3 konsep ini Gus ya. 3 konsep itu saja. Ini mental ya Mas. Jadi harus berani, memaksakan untuk mampu dan juga mau. Dalam arti berani bukan brutal gitu. Tetap melalui jalur yang Rasulullah contohkan, kira-kira seperti itu. Karena sebenarnya poligami itu sebenarnya berapa? 2 apa 4? Batasnya 4. Yang dimaksud poligami itu berapa yang dimaksud? 2 apa 4? Menikah lebih dari 1 Gus. Oh, lebih dari 1. Sebenarnya nikah lebih dari 1 itu bukan kali ini saja. Zamannya Nabi dulu itu ya, 4 turunnya ayat itu kan asbabun nuzulnya itu 4 itu bukan banyak. Sejarahnya para nabi sahabat itu ada yang 20, 25, 30. Gitu. Akhirnya turun ayat itu fankihu ma tabalakum masna wa sulasa wa ruba. Begitu. Kalau ahlu sunnah mengartikan, menafsirkan tentang masna wa sulasa wa ruba itu 2, 3 dan 4. Ada paham-paham tertentu yang mengartikan beda. Jadi wawunya waw zaidah katanya. Waw nambah. 2 tambah 3 5 tambah 4 9. Kira-kira seperti itu. Wah, ini karena Nabi ini katanya yang ditinggal wafat itu kan 9. Cuma bedanya kalau Nabi ini ya, ini mungkin saudara ingin mengamalkan ini amalan langsung dari Rasulullah. Tidak usah pakai ijazah dari siapapun, ini langsung Nabi Muhammad yang ijazai. Kira-kira seperti ini doanya Nabi. Allahumma ja'alni miskinan wa taufani miskinan ila yaumil qiyamati fi zumratil masakin, kan begitu. Jadi jawabannya Nabi itu minta miskin, kumpulkan dengan orang miskin, besok di akhir kiamat kumpulkan dengan orang miskin. Kira-kira seperti itu. Nah, kalau umatnya beda, disuruh kaya minta kaya, gitu. Jadi Nabi Muhammad saja minta miskin, istrinya aja 9, umatnya suruh minta kaya, istrinya cuma 1. Jadi mulai otak saya tuh mulai agak tidak terima seperti itu ya. Bahkan Nabi itu taksis, Gitu ya. 9. Kalau tidak keliru saya tak lupa ayatnya, kalau tidak begitu kalimatnya begini, la yahillu lakan nisa min ba'du. Arti min ba'du ba'da tis'i. Jadi tidak halal sudah, boleh sudah. Gitu. Taksis namanya. Kalau umat ini beda. Jadi kalau sebatas waktu memang 4. Kalau seumur hidup tidak ada batasan. Tidak ada batasan. Kalau satu waktu memang 4. Tapi kalau seumur hidup tidak ada batasan. Siap. Artinya iya paham. Menurut saya ini Gus, kalau saya tuh pernah membaca buku Gender Mubadalah itu ya, berapa banyak ibu nyai juga yang menyampaikan bahwa sebenarnya ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala terkait poligami itu adalah ayat batasan terhadap hasad laki-laki yang tidak pernah puas di zaman dahulu kala gitu. Mewakili perempuan ya. Mewakili perempuan. Oh, iya, Dan saya juga pernah membaca buku nih, di bukunya Musda Mulia, salah satu profesor pertama perempuan dan disebut ulama perempuan yang itu diakui di Indonesia bahkan di kancah negara, yang mana beliau mengatakan bahwa poligami ini sebetulnya menghambat keharmonisan keluarga. Kalau saya pribadi sini Gus ya, sebagai seorang perempuan nih, saya tetap menerima poligami sebagai sunnah Nabi itu tetap. Tapi kalau pribadi tidak Gus, karena payung itu bisa di surga itu tidak ada hujan, jadi kan nggak perlu payung kan gitu. Enggak sih. Begini, Itu sih guyonannya. Saya kira hambatan tidak dikhususkan ke poligami. Gitu Bi. Saya kira tanpa istri atau tanpa suami itu hambatan itu ada. Siap, pasti betul. ada begitu. Jawabannya logis nih ya. Lah ya, karena apa ya? Hambatan itu mungkin dikategorikan ujian, kira-kira seperti itu. Karena hidup ini ujian. Begitu. Tapi jenengan juga belum menjawab terkait apa yang tadi saya pertanyakan sih Gus. Yang mana itu? Ya, artinya itu tadi ketika
kan ketika memang tidak mampu ya sudah paksakan aja untuk mampu gitu kan ya. Nah kemudian indikasi ketika kita memaksakan untuk mampu, bisa gak keluarga ini dikategorikan sebagai keluarga yang harmonis? Yang nantinya efeknya adalah perempuan yang menjadi korban karena kita tidak bisa mampu untuk membahagiakan seorang perempuan yang di situ lebih dari satu. Sebenarnya begini, mampu itu hasil dari tidak mampu itu. Buah dari tidak mampu itu, memaksakan kehendak akhirnya menjadi mampu. Logis Atau lagi, atau logis bahasa lagi lain nih. manjada wajada kan begitu. Barang siapa berusaha untuk mampu wajada maka akan terwujud, kan kira-kira seperti itu. Tapi kan dalam prosesnya ini bisa jadi ada bentuk beberapa ketidakadilan gender nanti Gus. Bisa jadi Ketidakadilan? diskriminasi. Iya. Ketidakadilan gender maksudnya begini. Bisa jadi ketika seseorang laki-laki itu memaksakan dirinya untuk Iya. mampu berpoligami, ternyata diri tidak mampu poligami, bisa jadi perempuan itu ada diskriminasi terhadap perempuan, ada kasus KDRT, itu kan banyak hal Gus. Ini Kalau bagaimana? perintahnya itu sebenarnya ikhtiar, berusaha itu memaksakan itu kan ikhtiar namanya, buahnya mampu kan begitu. Jadi sebatas ikhtiar, kalau untuk mampunya itu bukan hak kita sudah. Memang Allah mampukan kan begitu, kira-kira seperti itu. Ibarat kita pingin kaya, nah, perintahnya kita kan ikhtiar, berusaha. Cuma mencapai kayanya kan tidak harus usaha kan, Iya. kira-kira seperti itu. Ini juga menarik. Dalam satu waktu itu adalah 4, tapi dalam seumur hidup itu tidak ada batasan. Kalau ketika ada seseorang, saya tanya nih Gus ya, pendapat jenengan gimana? Kalau ada seseorang yang dalam niatan dalam hidupnya, saya akan nikah dalam seumur hidup saya, itu mungkin lebih 150 wanita. Akhirnya dalam 1 bulan dia firaq, 1 bulan firaq, dalam 1 bulan firaq. Nah, kategori orang yang seperti ini baik tidak dalam Islam? Bukan cuman itu tidak baik, bahkan bukan tidak baik, tidak boleh. Dolim ya Gus. Begitu, karena nikah itu kalau bahasa sekarang sangat sakral sekali, kan begitu. Jadi niat itu kalau yang jenengan bilang tadi bukan niat saya kira, karena niat itu muqtarinan bil fi'lih. Jadi kalau niat itu bersamaan dengan perbuatannya. Kemauan. Azam namanya. Wa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Ya tetap kembali sama Allah juga. Kalau memang ada keinginan seperti itu, tidak usah sampai 100 ya, 1 pun kalau ada niatan nanti cerai itu sudah dosa, tidak sah sudah nikahnya tidak sah sudah, begitu. Jadi terlintas dalam hati sebatas waktu itu tidak sah sudah hukumnya, nikahnya tidak sah, kira-kira seperti itu. Jadi nikah itu niatnya sudah seumur jadi Allah yang memisahkan, kira-kira seperti itu. Berarti ini harus ada garis besar Mas Dafiq. Jadi siapa Gus yang boleh berpoligami? Apakah semua laki-laki yang bisa melakukan poligami atau laki-laki yang memang dia sudah dibekali ilmu dan sebagainya? Kalau secara umum nanti kita sampaikan bahwa laki-laki boleh berpoligami dengan kewajiban, saya rasa nanti akan timbul berbagai macam masalah. Yang penting memaksakan untuk Iya. Iya. Menurut jenengan gimana Gus? Siapa ini kira-kira yang boleh berpoligami? Soalnya kalau memaksakan untuk mampu, saya rasa yang ada di sini laki-laki semua yang ada di sini ini nanti akan memaksakan untuk mampu semua ini. Nanti kalau memaksakan untuk mampu bisa jadi poliandri nanti. Gimana? Saya kira tetap kembali ke ilmu. Seperti jenengan bilang tadi, kata Nabi, man aradun dunya fa alaihi bil ilmi, wa man aradal akhirah fa alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa alaihima bil ilmi. Kan gitu. Jadi tetap dengan ilmu. Gitu yang dicontohkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira seperti itu. Saya kira poligami itu bukan merendahkan wanita, saya kira malah menghormati begitu, memuliakan seorang wanita dengan pernikahan. Saya teringat dulu fatwa guru saya. Zaman sekarang ini orang pada doyan dosa, tidak mau pahala. Nah, saya sempat timbul tanya, yang dimaksud guru saya itu apa? Tertaper ya Mas. Beliau bilang suruh nikah tidak mau pahala, tapi perbuatan perilaku orang, apa yang dilakukan orang yang sudah nikah sudah mereka lakukan. Banyak seperti itu anak-anak muda sekarang seperti itu, mungkin karena terpengaruh pergaulan bebas, mungkin bisa jadi. Lagi-lagi berarti ini adalah solusi sebetulnya di zaman yang misalnya lebih baik berpoligami daripada melakukan jajan yang tidak baik gitu ya. Oke. Bukan lebih baik, saya kira ada nilai lebih gitu. Oh, nilai lebih. Dibalik ya, dibalik. Oke, ini juga menarik Gus. Ketika ada seseorang perempuan, saya sempat dengar, kalau salah monggo nanti jangan baca. Katanya tidak ada sih perempuan yang mau dipoligami, itu tidak ada. Katanya seperti itu. Iya, saya sendiri perempuan Mas. Jauh saya tanya katanya. Kayaknya nggak ada. Dan
dan orang perempuan yang di poligami itu pun kalau berbicara ikhlas memaksakan untuk ikhlas gitu. Itu seperti apa sih sebetulnya guys? Ini kita lihat dari berangkatnya. Kalau nawaitunya ibadah, kan nikah itu ibadah. Ruhul ibadah al-ikhlas kan begitu. Mukhul ibadah doa mukhul ibadah begitu. Jangan cuma kita doa tapi kita harus ikhlas dengan ibadah itu sendiri. Begitu. Jadi kalau ada wanita terang-terangan merasa kalau untuk pribadi mungkin tidak masalah, tidak suka. Tapi kalau kita bertolak belakang dengan anjuran Allah, saya kira bisa dikatakan sudah tidak lillah sudah. Kan begitu, tidak ikhlas lah. Gitu. Masih diragukan keikhlasannya, kira-kira seperti itu. Jadi saya kira kalau ada perempuan masih tidak menyukai akan perintah atau anjuran Allah, ya berarti tidak mau surga, kira-kira seperti itu. Tapi ini perintahnya lebih kalau dibaca secara kasat mata dan tanpa ilmu, pasti perempuan yang awam pasti akan menjawab bahwa Islam kok gini sih, kok seakan-akan perintahnya itu lebih menguntungkan laki-laki daripada perempuan. Tapi kalau dari pembahasan dari Gus Nurul ini saya ambil dua kesimpulan sih Mas David. Di proses poligami itu ada dua hal. Yang pertama, laki-laki itu adalah permasalahan dengan keadilan. Apa sih maksudnya adil? Terus nilai adil tuh gimana? Yang kedua, perempuan dinilai dari emang ikhlas tuh kayak apa? Dan batas ikhlas kayak apa? Batas adil kayak apa? Ini kan masih hubungan itu ya Gus, udah personal sendiri. Mungkin ya langsung Gus. Dijawab ya. Yang pertama apa tadi? Adil. Adil itu maknanya sendiri menempatkan sesuatu pada tempatnya, kira-kira seperti itu. Cuma pada umumnya orang menilai atau mengartikan adil itu sama, bahkan Adil, bukan. benar. Contoh jenengan mungkin punya anak dua lah. Berarti kita sebagai orang tua harus berlaku adil pada anak. Kira-kira seperti itu contohnya. Yang pertama mungkin usia 5 tahun lah. Yang kedua mungkin yang paling kecil usia 5 tahun, yang pertama yang lebih tua mungkin 15 tahun lah, kira-kira seperti itu. Jadi kalau kita memaknai adil itu sama, mesti semuanya harus sama. Sandalnya yang kecil nomornya 5, yang besar nomor 5. Yang enggak muat, kan begitu. Benar. Terus yang kecil mau sekolah, uang jajannya 1.000, terus yang besar 1.000 harus sama. Ya beda lah. Nah, itu adil ya Gus ya. Tapi kalau ikhlas gimana Gus? Kalau misalnya ada istri yang dipoligami nih, terus dia jawab, ya aku ikhlas. Tapi dalam sepanjang perjalanan pernikahan, ternyata dia tidak legowonya. Bagaimana Gus? Iya. Ya di situ Menutupi. Kadang perempuan itu pintar menutupi apa yang ada di diri. Kan ada kasus ya bahwa poligami berapa tahun, terus ternyata di akhir minta cerai istrinya gitu. sebenarnya ikhlas itu sendiri, kalau saya memaknai ikhlas itu kan murni. Begitu. Ikhlas itu murni, tanpa pamrih sudah. Begitu. Jadi kalau masih dicemari dengan hal-hal lain, bukan berarti tidak bulat sudah ikhlasnya. Kira-kira. Nah, ketika ada seorang perempuan atau seorang istri yang di situ di konteks poligami, ada istri kedua atau istri ketiga yang di situ keikhlasannya tidak penuh. Kira-kira dapat pahala nggak sih? Ya itu riadah namanya, riadah. Latihan, begitu, latihan. Nah, ibarat kita melatih orang mau berenang, ya. Ya enggak langsung bisa lah kita latih gitu. Atau anak kecil mau bisa jalan, ya dilatih. Luar biasa. Dari proses itu kita bisa mencapai apa yang kita diinginkan. Kira-kira. Mohon maaf Gus, dari apa yang jenengan terangkan mulai awal memang terkesan memang pengalaman jenengan itu sudah luar biasa di dalam bab ini. Itu bukan cuma sekedar pengalaman kan, bukan maksudnya pengalamannya saya itu. Mungkin akhirnya terjawab ya Gus ya. Iya, benar. Karena kewajibannya dalam ilmu, dalam agama itu kan thalabul ilmi begitu. Wajib fardhatun kan begitu. Iya. Jadi mencarinya wajib, mengamalkan juga wajib, menyampaikan juga wajib. 3 hal ini. Oh, berarti sudah tuntas sebab Kira-kira itu, seperti Mas. itu. Jadi hasil dari pengalaman itu prosesnya ada 2 saya kira. 1 hasil pengamatan, 2 hasil pengamalan. Kira-kira seperti itu. Kita Dalam arti banyak orang bisa berkata tahu ilmunya, bukan tahu rasanya. Kadang tahu ilmunya tapi tidak tahu rasanya. Kadang tidak tahu ilmunya tapi tahu rasanya. Nah, bisa menyampaikan. Dan ini ilmu yang disampaikan oleh Gus Nurul Hadi
ini pun sudah diamalkan gitu Gus ya. Mudah-mudahan seperti itu. Berarti kita tidak salah mengundang tamu hari ini, Mas. Karena sudah pengalaman dan pengamatan. Sudah alim, sudah amil, dan juga sudah betul-betul dalam segala penelitian dari sekelilingnya. Tapi sebatas alim saja, bukan ulama atau alamah. Beda, ada tingkat sendiri. Kalau alimun saya kira jenengan juga alim, alimah. Gitu. Alim itu menguasai satu ilmu itu sudah dikatakan alim sudah. Karena maknanya sendiri alim itu orang yang tahu, kan begitu. Dan sudah begini Mas David ini sebenarnya sahabat inspirasi kita perlu garis bawahi bahwa hari ini kita membahas poligami itu bukan berarti kita itu berlawanan dengan poligami atau sebaliknya. Bukan, tapi ini adalah kajian keilmuan untuk sahabat-sahabat inspirasi bahwa sesuatu itu harus dipandang dengan ilmu, benar-benar dengan ilmu. Dan di sini Anda mau poligami ataupun tidak itu adalah hak Anda memilih. Dan hak perempuan orang. Dan kalian sebagai perempuan pun hak Anda mau dipoligami atau tidak, dan karena itu adalah hak masing-masing prerogatif. Cuman kita lagi mengkaji keilmuan bahwa poligami di Islam itu bukan hal yang salah, justru menjadi sunnah. Tapi tergantung kalian memilih sunnah pakai jalur yang apa, itu terserah Anda. Itu yang ada sisi negatif dan positif. Betul. Kira-kira seperti itu. Poligami itu ada sisi negatifnya juga. Semuanya. Kira apa tuh Gus? Kalau boleh disampaikan sisi negatif dari poligami Gus. Buat pelajaran kita nih Gus. Apalagi belum nikah Ya, ini. banyak lah. Ada patah mengatakan belajar dari kesalahan, kan begitu. Oh iya Gus, ya kita belajar dari seperti kesalahan itu. mungkin yang pernah dilakukan gitu Gus. Kira-kira seperti itu. Nah, jadi untuk mencapai benar itu Harus saya kira salah nggak dulu. bisa. Benar. Pernah ada sahabat bertanya kepada Siti Aisyah, ya Siti Aisyah, bagaimana orang itu bisa dikatakan benar dan bagaimana orang itu bisa dikatakan salah? Nah, Siti Aisyah itu menjawab, bila ada orang merasa dirinya salah, itu benar. Bila ada orang dirinya merasa benar, itu salah. Iya. Kira-kira seperti itu. Bahkan ada orang ulama tasawuf mengatakan, orang ingin benar itu masih salah. Harus salah. Karena kalau orang sudah ingin benar, akan berusaha untuk menjadi orang benar. Setelah mengamalkan kebenaran itu, mencapai puncaknya benar, akhirnya dalam hatinya merasa benar. Nah, di situ sudah Salah satu penyakit hati. Penyakit hati yang susah disembuhkan, kira-kira itu. Subhanallah. Baik. Oke, terima kasih. Dan para sahabat inspiratif dimanapun Anda berada, memang ketika kita mencoba untuk mengkaji terkait dengan ilmu agama, memang tak terasa ya, sudah di sini lebih daripada 15 menit kita mencoba untuk ngobrol dengan beliau, Gus Nurul Hadi, salah satu keluarga besar dari Pondok Kademangan Probolinggo. Nah, di sini Gus, saya rasa para sahabat inspiratif di luar sana banyak yang masih jomblo Gus. Nah, banyak, saya rasa masih jomblo itu banyak. Iya, boleh, jangan begitu Pak. Nah, mungkin kalau tadi bahas terkait dengan poligami, itu lebih spesifik pada seseorang yang sudah berkeluarga satu dan ingin lebih dari satu gitu ya. Kemudian kalau mencoba untuk kita bahas terkait dengan jomblo ini, tadi juga jenengan sempat menyampaikan kalau Nabi Adam itu udah kerasan di surga karena kesendiriannya gitu ya. Nah, ini mungkin juga disampaikan Gus kepada teman-teman sahabat-sahabat inspiratif yang ada di luar sana terkait dengan kejombloannya. Kira-kira tips dan trik untuk senantiasa tidak jomblo lagi itu seperti apa? Ada amalankah untuk mencapai ketidakjombloannya itu? Dan apa yang harus dilakukan oleh para jomblo-jomblowers yang ada nanti? Jangan jauh-jauh Mas, di sini jomblo. Saya kira begini, kita dianjurkan husnudzon fil khalqillah, husnudzon fillah, begitu. Jadi berprasangka baik pada makhluk Allah dan berprasangka baik terhadap Allah, kira-kira seperti itu. Jadi apa yang kita kerjakan selama ini itu anggapan kita saja jelek. Cuma akibat dari jelek itu kan tobat. Begitu. Jadi jangan lihat jeleknya, maksiatnya, tapi lihat akibatnya, kan begitu. Kira-kira seperti itu. Jadi kalau orang taat mesti ditunggu sama Allah syukurnya, orang maksiat ditunggu tobatnya sama Allah. Kira-kira seperti itu. Allah ada doa, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Itu bukan doanya orang awam lah. Itu doanya orang ulama, bahkan auliyaillah, begitu. Karena kata Nabi, al-amal bil khawatim, gitu. Perbuatan itu apa kata nantinya pada akhirnya, begitu. Begitu. Jadi pada akhirnya baik, maka seluruhnya akan dinilai baik. Kira-kira seperti itu. Walaupun baik tapi pada akhirnya jelek,
akan dinilai jelek. Nah, pada intinya manusia itu yang paling penting kata Nabi, likulli syai'in la li ajalillah wa ma'siyah, kan begitu. Segala sesuatu tanpa tujuannya karena Allah fa maksiyah. Itu maksiat sama Allah. Sekalipun kelihatannya baik tapi la li ajalillah, itu maksiat begitu. Nah, sekilas mungkin jelek begitu. Tapi li ajalillah itu ibadah. Bahkan ada pepatah mengatakan sengsara membawa nikmat, kan kira-kira seperti itu. Oke, terakhir Gus, mungkin ada sebuah trik atau tips untuk teman-teman sahabat inspiratif yang masih jomblo untuk menjemput jodohnya, kira-kira seperti apa Gus? Bersabar dalam ketaatan dalam menanti jodoh itu lebih penting kayaknya. Saya kira jodoh itu rahasia Allah. Subhanallah. Rahasia Allah. Jadi menurut saya pribadi, janganlah engkau mencari jodoh. Begitu. Tapi cari ilmu ya Gus? Bukan, kalau laki cari istri. Insya Allah mudah dapat. Kalau perempuan cari suami, kira-kira seperti itu, mudah dapat. Kalau cari jodoh rahasia Allah, tidak ada yang tahu. Gitu. Ibarat rezeki, ya Allah yang tahu. Nah, jalannya rezeki ya kerja, tapi tidak tentu dapat rezeki. Kadang duduk dapat rezeki Allah antarkan. Nah, mungkin lewat siapa bisa jadi. Kerja kadang tidak digaji. Jadi kita jangan cari rezeki. Begitu. Anjurannya Allah berusaha cari rezeki. Jangan cari jodoh tapi cari istri kalau laki-laki, tapi kalau perempuan cari suami, jangan cari jodoh. Ternyata aku jomblo karena aku salah tafsir ini. Kalau memang nanti jadi dunia akhirat, berarti jodoh dunia akhirat. Kira-kira seperti itu. Jangan cari jodoh, ya mana? Iya benar-benar. Ini karena aku nggak cari suami berarti Mas David. Ya. Baik, para sahabat inspirasi dimanapun Anda berada, di malam hari ini banyak sekali ilmu yang kita dapatkan dari dua orang narasumber. Yang pertama ada Habib Hasan bin Umar Assegaf ya, yang tadi juga sempat menyampaikan banyak ilmu. Pada titik poinnya adalah kesabaran itu yang utama gitu ya. Kemudian ini yang kedua dari Allah Ma'asobirin. Kemudian yang kedua ini dari Gus Nurul Hadi, juga ilmu yang bisa kita petik adalah tanamkan dalam hati kita, jauhkan penyakit hati yang kita miliki, karena semua manusia pasti memiliki penyakit hati Gus ya. Ada nurani, ana zulmani begitu. Oleh karena itu, dan yang terakhir tadi juga disampaikan oleh Gus Nurul Hadi, buat yang jomblo-jomblo, sahabat inspiratif dimanapun Anda berada, jangan sampai mencari jodoh, tapi carilah suami buat seorang perempuan, tapi buat seorang laki-laki carilah seorang istri. Poinnya di situ. Karena kalau jodoh itu adalah rahasia ilahi gitu ya Gus ya. Masya Allah. Sahabat-sahabat inspirasi, closing statement dari saya. Yang pertama, kita itu laki-laki ataupun perempuan, mari bersama kita saling menjaga iffah dan izzah kita masing-masing di era zaman yang sedemikian rupa. Dan yang kedua, Oprah Winfrey pernah berkata, ini kalau tadi bahas religius, ternyata ada kata-kata juga dari seorang public speaker hebat di Amerika Serikat, itu perempuan, yang mengatakan hidup yang tidak pernah diperjuangkan, maka tidak akan dimenangkan. Maka perjuangkan hidup Anda dengan ilmu yang benar. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqthoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Gus. Sama-sama. Oke.